idza akhbara sallallahu alaihi wasallam an abwabal jannati thamaniyah. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu ada 8. Jadi pintu surga itu ada 8. Walikulli ahli amali babin min abwabil jannah. Maka pintu-pintu ini tergantung amal-amalnya. Amal-amalnya manusia yang ketika dia berada di dunia. Min abwabil jannah. Maka likulli ahli amalin, maka masuknya, berbedanya orang masuk ke pintu yang 8 itu tergantung amalnya. Amalnya yang di dunia. Yud'auna minhu bidzalikal amal, maka dia akan dipanggil di pintu-pintu itu sesuai amal mana yang dominan. Maka Allah yang menilai itu. Ada amal yang memang mau pintu ke-8 mana saja dia boleh masuk, lewat mana saja, itu ada. Falisoimina babun khosun, maka bagi orang yang berpuasa itu ada pintu khusus namanya royan. Jadi pintu bagi orang yang gemar berpuasa ada pintu namanya royan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Maka di pintu royan ini, pintu surga ini masuk orang-orang yang gemar berpuasa. La yadkhulu ma'ahum ghairuhum, maka tidak masuk selain yang punya ibadah shaim atau orang-orang yang berpuasa. Jadi orang berpuasa yang gemar berpuasa masuknya di pintu royan namanya. Yukol, ditanyakan, aina shaimun. Pintunya itu mencari dia. Pintunya mencari orang yang berpuasa. Kemana orang-orang yang berpuasa itu? Aina shaimun. Fayadkhuluna minhu, maka ketika dipanggil, jadi yang memanggil tuh pintunya. Jadi sebelum orang masuk itu sudah dipanggil sama pintunya. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Maka ketika sudah orang yang berpuasa, yang mempunyai amal karakter yang gemar berpuasa, sudah selesai maka akan ditutup pintunya. Yang royan ini. Maka ada lagi pintu babun yuqalu lahu ad-duha. Jadi ada namanya pintu royan, ada pintu duha namanya. Jadi pintu ini pengen dimasuki orang-orang yang punya amal tertentu, disesuaikan dengan pintunya. Jadi sebelum ahli surga itu masuk itu sudah dipanggil duluan. Yang pertama royan, kemudian yang kedua adalah duha. Apa itu duha? Siapa dia? Fa idza kana yaumal qiyamah nada munadin, maka pada hari kiamat pintu ini siapa yang dipanggil dia? Ainal ladzi kanu yudimuna ala sholati duha. Jadi pintu duha itu bagi siapa orang yang sering gemar apa? Melakukan sholat duha. Jadi dipanggil duluan. Hadza babukum fadkhulu bi rahmatillah. Ini adalah pintumu. Bagi orang-orang yang gemar melakukan sholat, ini adalah pintumu. Maka masuk orang yang gemar, yang amalnya dia gemar melakukan sholat duha, maka masuk di pintu ini. Hadza babukum, ini adalah pintu masukmu. Fadkhulu bi rahmatillah, maka fadkhulu bi rahmatillah. Jadi dia gemar melakukan sholat duha bi rahmatillah. Karena kekuatan kita beramal soleh asalnya dari mana? Dari Allah. Maka dari bi rahmatillah. Ini yang paling tinggi. Kalau orang masih belum ke titik ini, ya sudah berarti latihan dulu. Jadi kadang kalau kita berbuat baik, jadi kita harus menunggu orang itu harus berbuat baik pula. Tapi kalau dia tidak melakukan perbuatan yang sebaliknya, kita tidak melanjutkan. Dan itu biasa. Ini bagian latihan. Maka ketika kita terus seperti itu, jadi sampai ke ujungnya. Mau dia mau baik, mau dia mau dibalas jelek, terserah. Karena pelita itu akan bersinar sendiri. Tidak dipengaruhi oleh balasan orang itu baik atau buruk. Jadi dia kalau sudah menyentuh ini, kelas ibadah seperti ini sudah tidak berpengaruh apa-apa. Orang mau bagaimanapun juga, mau keadaan apapun juga, semuanya kita berbuat sesuatu sudah birahmatillah. Tapi kalau kita duha juga sama. Ketika dia birahmatillah, maka akan dimasukkan ke pintu yang namanya duha. Maka ini yang akan dipanggil sebelum orang-orang yang dengan amal tertentu itu dia masuk kepada surga. Wa hunaka ada babu sholat.
Di surga ada namanya pintu sholat. Faman kana min ahli sholati du'ya min babi sholat. Ada namanya pintu sholat. Ada namanya pintu sholat. Siapa yang masuk di bab sholat ini atau pintu sholat? Faman kana min ahli sholati du'ya min babi sholat. Yaitu orang yang mengahlikan. Jadi ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Jadi ada dulu sahabat. Saya pengen kalau di surga, wahai Rasulullah, saya pengen selalu lihat engkau. Jadi jawabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bantu saya ya, bantu saya bikat roti sujud, bantu saya kamu melakukan sholat tambahan. Tambahan sujud maksudnya dia memperbanyak sholat sunnahnya. Jadi bukan hanya sholat wajib. Jadi pintu sholat ini akan dimasuki orang yang mengahlikan sholat. Siapa yang menentukan? Yang menentukan kita masuk di pintu yang mana? Ya ini, bab-babnya ini, pintu-pintunya. Jadi bab itu artinya pintu. Babun. Jadi pintu-pintu ini yang akan memanggil orang-orang dari bab amal mana dia gemar. Atau dia masuk yang sesuai dengan pintu-pintu itu. Apa royan, apa duha, apa sholat. Itu. Wa man kana min ahlil jihad du'ya min babil jihad. Kalau orang yang suka berjuang di jalan Allah, memperjuangkan Islam, mengajarkan Al-Quran, semuanya yang berkaitan dengan tegaknya agama ini, maka dia akan masuk ke pintu jihad namanya. Babul jihad, apa saja yang itu mendekatkan orang lain atau dia berjuang bagaimana orang lain itu dekat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan masuk di bab atau pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah du'ya min babi shadaqah. Kalau dia suka gemar sedekah, infak semuanya, amal ini, amal atau wakaf dan lainnya, dia akan masuk pintu sedekah namanya. Jadi dia akan masuk ke pintu shadaqah. Wa man anfaqa zaujaini min mal fi sabilillah du'ya min abwabil jannah. Dan juga orang yang sering menafkahkan, jadi kan biasanya ada pasangan yang susah ya, ekonominya susah. Kita melihat tetangga kita ada pasangan, kadang kerja, kadang tidak, ya kan? Kita bantu dia. Itu juga bagian orang-orang yang akan dipanggil ke pintu sedekah. Itu masuk ke nafaqah. Nafaqah itu seperti membiayai gitu. Tidak setiap hari, tidak. Jadi kalau kita masih belum cukup benar-benar ya tidak mungkin kita membiayai setiap hari. Ya paling tidak kalau kita punya kelebihan baru kita bantu. Wa hadil abwab tuftahu kulluh li ba'di arbabil amal fid dunya. Maka pintu-pintu ini dia akan dikhususkan kepada berbagai macam amal. Dan itu akan dipanggil sesuai dia kegemaran dia yang dominan itu apa. Faman tawaddu'a wa asbaghal wudu' tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dia suka berwudu. Suka menyempurnakan wudu. Dawamul wudu. Orang yang suka wudu bukan hanya waktu sholat saja. Orang yang enggak putus wudu maksudnya. Futihat la abwabul jannah tamannya yadkhulu min ayyuha sya'a. Jadi kalau orang yang asbagul wudu, menyempurnakan wudu, dawam wudu, orang yang terus wudu, dia masuk ke pintu yang ke-8 di mana saja terserah dia. Orang yang menyempurnakan wudu, dia batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Dia orang yang masuk di mana pintu-pintu itu dia boleh, terserah dia. Mau masuk kemana saja, boleh saja. Dan akan dipanggil semua di pintu-pintu itu. Wa fi riwayatin bi ziyadatin asyhadu, atau dia setelah itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi setelah kita wudu kan biasanya berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Wa inna Isa Abdullah wa ibnu ummati wa kalimatil alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa annal jannata haqqun wan naru haqqun. Jadi hanya sebatas itu. Jadi setelah berwudu dia berdoa seperti itu, maka orang yang seperti ini terus-menerus dawam itu yang masuk ke pintu mana saja ke 8 itu. Waman mata salasatin minal walad dunal buluh. Orang yang punya, ada di sini yang punya anak meninggal sebelum balik. Ada? Ada ya? Ada. Nah, ini akan dibahas di sini. Rasulullah itu yang pertama kali menyebut gini, dia harus punya 3. Dia harus punya 3 anak yang meninggal sebelum balik. Sebentar dulu ya, saya bahas. Tatalaqahu auladu min awabil jannah faman yadkhulu min ayyiha sya'a. Orang yang punya anak 3 mati semua sebelum balik, ini masuk ke pintu yang mana saja. Nah, terus ada seseorang sahabat yang protes, wahai Rasul, anak saya yang mati cuma 2. Apakah saya masuk surga itu dari pintu ke-8 itu? Ya, kamu masuk. Terus ada lagi sahabat yang protes, wahai Rasul, saya punya anak meninggal hanya 1. Apakah boleh saya masuk ke semua pintu? Ya boleh. Akhirnya syaratnya bukan 3. Siapa saja yang mati anaknya 1 misalkan, dia meninggalnya sebelum buluk, sebelum balik. Biasanya balik kalau laki-laki umur berapa? 14 tahun. Atau sebelum mimpi ya. Ada yang sebelum mimpi. Kemudian kalau perempuan itu sebelum haid. Itu dia akan bertemu ke anak itu. Anak ini yang bisa menolong. Tuh ya. Anak ini yang bisa menolong. Khusus putra putri yang belum balik. Bukan hanya 3. 1 pun dia bisa menolong. Itu. Kenapa Rasulullah seperti itu? Karena ada yang protes. Ya tidak mungkin kita punya anak 3 kemudian meninggalnya dia sebelum balik semua. Jadi ada yang protes. Jadi yang pertama, yang kedua 2. Oh iya boleh. Yang hanya 1 dia protes. Kalau saya hanya 1 protes. Oh iya boleh. Masuk kemana saja boleh. Intinya 1 orang pun, 1 putra putri pun dia boleh masuk ke pintu mana saja. Maka kalau misalkan orang tuanya nggak ada kriteria ke surga, dia harus mampir dulu ke neraka, maka anak ini yang bisa nolong. Maka lebih baik ketika punya anak yang meninggal sebelum balik, biasakan sedekah beri baju ke anak kecil. Pahalanya untuk yang meninggal. Baju anak. Usahakan setiap tahun. Tuh. Hitungannya apa? Hitungannya sedekah. Jadi bukan hanya setiap tahun, mau setiap waktu punya kelebihan rezeki, sedekahkan dengan baju. Itu seperti itu. Dan jangan lupa akikahkan. Jadi kalau laki-laki berapa? 2. Kalau perempuan 1. Intinya apa? Orang yang punya anak meninggal sebelum balik itu seperti tabungan. Tabungan amal kita. Itu seperti itu. Yaqulu Qatadah radhiyallahu an, hiya abwabun yura dhahiruha min batin wa batinuha min dhahiraya tatakallamu wa tukallimu. Jadi itu pintu itu kelihatan dari luar. Jadi kalau kita di luar, yang di dalam kelihatan yang dari luar. Kalau di dalam kelihatan juga yang di luar. Tafhamu ma yaqul, dia juga bisa berbicara, bisa memanggil. Karena ada penghuninya, ada yang menjaga, ada malaikatnya. Maka infatihi, terbukalah infatihi. In ghaliki, maka ketika mau ada yang masuk, infatihi, dia akan terbuka. Tapi kalau semuanya sudah masuk semua, maka in ghaliki, tertutup. Itu. Waqad akhbarana sallallahu alaihi wasallam bima talahu alaina minal Qur'an al-Karim, maka dijelaskan, dikabarkan oleh Rasulullah lewat yang ada di dalam Quran. Fi katsirin min ayati, banyak ayat-ayatnya tentang surga dan sifat-sifatnya yang secara umum. Fa akhbarana annahu jannatul ma'wa wa darul khuldi, ada yang menjelaskan jannatul ma'wa. Jadi surga, tempatnya surga, ma'wa itu tempat. Darul khuldi,
kampung abadi. Darun itu kampung. Khuldi. Wa Darussalam, ada yang nyebutnya Darussalam. Apa? Kampung damai. Jadi meskipun di surga itu ada rumah, nggak ada tiba-tiba genteng jatuh. Ini retak, nggak ada. Semuanya salimah. Semuanya nggak ada celah. Sempurna semua. Fa akhbarana anu jannatul ma'wa wa darul khuldi wa darussalam wa fihar ruh ar-rauh war-raihan war-ruhu war-raihan wa jannatu na'im. Jadi apa roh? Rauh, ketentraman, kebahagiaan. War-raihan, rizki. Mau minta apa saja ketika kita punya keinginan di waktu itu, di waktu di surga itu pasti akan datang. Wan na'im al-mukim, dia bertempat tinggal selalu enak saja. Selalu nikmat saja. Mau bertempat tinggal di mana, mau duduk, mau berdiri, mau tidur, tetap enak saja. Wa an aradhaha samawat wal ard wa hiya mu'addatun muhayya'at lil muttaqina muftahatun lahumul abwab. Dan semua surga itu diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa di dunia, maka tawarannya adalah tawaran surga. Wa kadzalika tahaddatsa sallallahu alaihi wasallam anil jannati wa usafihal ama fi katsir minal ahadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis-hadisnya. Allah juga menjelaskan di dalam Qur'annya. Wa uqsimu birabbil Ka'bah, dan saya bersumpah dengan Tuhan Ka'bah yaitu Allah. Innaha nurun yatala'la. Jadi di surga itu nur, banyak nurnya. Yatala'la, jadi kayak berkilau. Wa raihan wa qasrun masyid. Jadi banyak rizkinya, qasrun banyak istana-istananya, masyid yang elok, yang baik, yang bagus. Wa nahrun mutorid. Jadi nahrun ada sungai-sungai yang saling tersambung. Ada sungai apa? Sungai madu. Sungai susu. Sungai apa lagi? Sungai Homer. Jadi yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dipilih. Apakah di sana di sungai itu ada semut? Ya enggak ada. Enggak ada semutnya. Yang penting yang di sela-sela, yang di apa itu, jarak selangkah saja itu keindahannya sangat luar biasa, enggak ada celahnya. Salimah, enggak ada noda. Jadi kalau kita ada makanan yang enak, pasti di sela-selanya ada apanya? Ada tai cicak, ada macam-macam ya. Ada semut, ada kecoa. Jadi di sana sejengkal pun enggak ada celahnya. Salimah. Wa faqiyatin wa khadiratin wa habratin wa nikmatin fi mahallatin aliyatin bahiyatin la tuqasuf bidunya bima fiha. Maka kalau saya duduk di mana saja itu sudah enak saja. Kelihatan tinggi saja. Nyaman. Kenapa di sini diposisikan tinggi? Karena biasanya yang tinggi itu menurut ukuran dunia itu biasanya yang lebih nikmat. Derajat pengennya derajat tinggi, gaji tinggi, rumah tingkat, iya kan tinggi. Iya, apartemen mau apa saja. Nah, jadi ketinggian-ketinggian ini akhirnya digambarkan di dalam kenikmatan surga. Dia fi mahallatin aliyatin, di tempat-tempat yang seperti tinggi, bahiyatin yang sangat bagus. Latu kos tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur dunia. Jadi apes-apesnya, yang paling surga yang paling kecil, apa yang paling apa namanya? Kenikmatan yang paling rendah di surga. Itu 1/10-nya kenikmatan dunia. 1/10-nya. Jadi 1/10-nya dari kenikmatan dunia, yang paling nikmat di dunia. Kenikmatan surga yang paling rendah itu sama dengan 10 kalinya kenikmatan dunia yang paling tinggi. Itu. Maka tidak bisa diukur bidunya bima fiha, tidak bisa diukur dunia dan isinya. Fa aqallu syai'in fil jannati wa a'dhamu min a'dhami syai'in fid dunya. Maka paling sedikit kenikmatan di surga itu paling agung, paling tinggi kenikmatannya yang ada di dunia. Jadi masih 10 kalinya kenikmatan yang ada di dunia. Bal inna maudi sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sejengkal. Jadi satu langkah saja
Jadi kita melangkah nih. Itu kalau melangkah ada berapa senti? Ada 25 senti. Melangkah di surga 25 senti. Kenikmatan dikumpulkan yang ada di dunia itu nggak ada apa-apanya, tidak sebanding. Satu langkah saja. Mau tinggal di mana saja itu celah nodanya nggak ada sama sekali. Maka inilah luar biasanya, meskipun sekarang masih belum ada yang menghuni di surga akhirat, maka Rasulullah menjelaskan seperti ini. Kenapa? Agar umatnya itu bisa tahu. Biasanya kalau orang yang paling awam, yang minim pengetahuannya, pasti dia pengen tahu kenapa Rasulullah menjelaskan ini. Paling enggak ada gambaran. Kalau mungkin orang yang ibadahnya sudah tinggi, tidak butuh penjelasan yang yakin, dia yakin sudah. Tidak perlu dijelaskan, pasti akan yakin. Tetapi buat yang orang awam, yang butuh bukti misalkan, harus ada gambaran, dan yang menjelaskan harus ada dengan lisan kenabian yang sudah pasti benar ketika berbicara. Maka dengan lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan tentang hal yang ada di surga sampai sedetail-detailnya yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi ini adalah gambaran yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wala yastati'ul aql al-bashari mahma itasa'an madariku wa afatul ilmiyah ayatasawwar haqiqata ma fitil kadar min anwa'in ni'am wa mawaidil kiram. Jadi tidak bisa digambarkan tadi. Mana ada misalkan ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamr, enggak masuk akal. Jadi kalau ada di pikiran kita ada makanan yang berbau gula aja pasti ada semutnya. Dan itu enggak ada masa berlakunya, itu terus dia. Jadi enggak ada masa kadaluarsanya, terus ada. Waladzatin na'im wa mut'atin nadhar ilal wajhil karim. Maka ketika mata memandang kemana saja pasti enak saja. Apalagi umurnya sama-sama 33. Kakeknya 33, bapaknya 33, anaknya 33, kecuali anaknya yang mati ketika belum bayi atau belum balik, dia akan tetap menjadi anak kecil. Maka di dalam Al-Quran disebut wildanum mukhalladun. Jadi anak-anak yang kekal. Jadi dia tidak bisa gede. Terus aja anak-anak. Nah, anak-anak inilah yang mengantarkan makanan, minuman. Terus seperti itu. Jadi kalau punya anak wildan, nah dia gambaran anak-anak surga dia. Ya, wildanum mukhalladun. Jadi anak-anak yang kekal sudah. Saya kira sampai di sini saja. Kita lanjutkan di waktu kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.